Oke, hello, welcome back lagi sama gua di YS Channel. Ya nggak, sesuai janji gua nih ya. Sorry agak telat, gua mau sedikit cerita soal si Wuling gitu kan. Kenapa sih yang kemarin suka banyak bikin parno itu kan, yang ngomongnya katanya NIK 2020 2021 yang facelift gitu kan. Banyak yang suka jebol. Nah, kopling pada nyeplos ya nggak, dan lain-lain. Nah, ini hari ini gua sempetin gua mau bahas sambil macet-macetan di kota Bogor ya nggak, karena lo tahu ya kalau gua ke Bogor, hehe, ya gua lagi ada satu ya gitulah di sono. Yuk nggak pakai lama, nih gua buka satu-satu. Nah, sebenarnya NIK 2020 sama NIK 2021 yang banyak orang bilang rusak itu, terutama yang pada ditakutkan di kopling ya, itu sebenarnya kalau kata gue bukan kopling yang jebol, bukan istilahnya unit facelift itu yang bermasalah, bukan, tapi lebih cenderung ke adanya satu batch ya kan produksi di spare part yang sebenarnya spare part itu masih PNP gitu kan, di baik itu di Wuling lama yang kayak gue pakai yang 2019 itu juga masih bisa pakai spare part itu, pokoknya semua di Convero lah lebih tepatnya. Nah, itu suka bermasalah di parts yang namanya release bearing. Nah, bentuknya itu ini kayak gini. Nah, sistem kerjanya itu kayak gini. Gampangnya gue jelasin, release bearing itu ngebantuin ya istilahnya menyalurkan minyak-minyak itulah ya, dari master kopling yang atas ya kan, itu sampai ke kopling ya kan, buat mutus sama nyambung si kopling. Dalam artian ya pas lagi diinjak ya dia yang kontak, dia yang dorong, dia yang neken. Nah, kalau sampai jebol ya otomatis nyeplos, biasanya begitu. Nah, kenapa gue bisa bilang cuman itunya doang yang rusak, karena memang kejadian itunya doang yang rusak, bukan koplingnya yang masalah, bukan ininya yang itu, bukan macem-macem deh, pokoknya itunya doang yang rusak. Dan kenapa gue bisa bilang bukan NIK juga secara global yang bermasalah, karena ada juga yang NIK lama yang habis ganti kopling itu juga bermasalah, bermasalahnya di situnya. Nah, gue yakin parts itu ada yang istilahnya, gue nggak tahu nih apakah vendornya berubah atau SGMW lagi mencoba improvement. Karena seperti yang lo tahu, kalau lo lihat atau lo perhatikan di video-video gue, beberapa spare part itu berubah-berubah bentuknya. Dalam artian nggak bentuknya juga sih ya, maksudnya rasanya tuh berubah-berubah, feel-nya tuh berubah-berubah. Karena SGMW masih improvement lah kalau kata gue. Jadi biasanya tuh kayak yang ya yang gua tahu gitu kan, ya kadang kayak shock breaker dulunya empuk enak ya enggak, tapi cepat bocor. Nah, begitu diganti yang sekarang awet nih shock yang gue pakai, dari 30 ribuan kilo gue kemarin ngeklaim, sekarang udah 100 ribuan belum jebol-jebol. Itu tapi rasanya lebih keras, bentuknya beda, dalam artian kemungkinan vendornya beda dan materialnya beda. Nah, apakah dari penggantian material itu dia coba improve? Karena dari kasus yang lama-lama juga ada kopling nyeplos cuma 1-2, dia coba eksperimen ganti vendor atau gimana, gua nggak tahu. Karena ada kemungkinan juga pada saat produksi bisa jadi barang tersebut defect. Nah, defect pabrik yang kita nggak tahu, mungkin miss 0,0 sekian mili di dalamnya. Nah, itu kita juga nggak tahu. Tapi gua rasa sih nggak mungkin selama itu ya kalau SDMW membiarkan kendaraannya bermasalah. Karena semakin lama kendaraannya bermasalah kan orang juga makin nggak percaya. Ya gua harap sih kedepannya bisa lebih baik dan bisa ditelusuri. Karena ya kalau namanya mobil manual, kalau kopling udah nyeplos ya lu nggak bisa ngapa-ngapain. Kan lu nggak kayak motor manual yang bisa lo dorong nyampe 20 km per jam, habis itu lo paksain masuk gigi satu. Kalau mobil bagaimana caranya, kan nggak mungkin juga lo begitu, yang ada pasti jebol tuh gearbox dan lain-lain. Motor aja nggak boleh lo gituin. Jadi ya gue harap
dalam beberapa bulan ke depan ya, moga-moga yang reject itu atau yang error itu udah bisa ketahuan dan sudah bisa diperbaiki. Karena nggak enak juga sih kalau mobil baru pasti gondok, lu beli nggak lama lu pakai koplingnya hilang, pasti PR gitu. Tapi ya at least yang bisa gue kasih gambaran ya, moga-moga release bearingnya itu kualitinya kayak quality yang lama yang kayak gue pakai dari kilometer 0 sampai di berapa sekarang nih. Pada saat video ini gue record di 108 699,9 ya. Itu masih aman. Tapi emang koplingnya udah masalah, udah keras banget kayak batu, gara-gara emang udah tipis. Estimasinya 130.000 kalau informasi dari beberapa sumber yang bisa gua pegang, itu wajib diganti. So sekian dari gua mengenai sedikit banyak penjelasan si release bearing. Moga-moga sih nggak kejadian lagi, karena gua nggak tahu nih kalau nyampe kejadian pas gua ganti kopling, apalagi buat temen-temen nih yang mobilnya dipakai kayak gua buat disiksa, buat cari duit. Kopling masalah itu PR-nya pakai banget, karena otomatis hari itu lu nggak dapet duit cuman ngurusin kopling doang, bahkan lu bisa hilang mungkin 1 juta karena lu perlu apa tuh namanya, towing. Itu aja informasi dari gua hari ini, moga-moga berguna dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Gua YS, gua mohon pamit, kita ketemu lagi di video berikutnya. Moga-moga jangan pada bosan lihat muka gua. Thank you.